Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa ada satu amalan yang para wali Allah jaga? Sebuah amalan ringan namun menjadi rahasia terbukanya segala kemudahan. Mulai dari hutang yang lunas, penyakit yang sembuh, hingga pintu hajat yang terbuka seperti kilat. Banyak manusia mencari amalan yang berat, panjang, dan melelahkan. Padahal para kekasih Allah memilih amalan yang justru sangat sederhana, tetapi bisa menggentarkan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, siapa menggabungkan ibadah besar dengan zikir agung, maka turunnya pertolongan Allah menjadi secepat kilat yang menyambar. Apa amalan itu? Kita akan sampai ke sana para sahabat, tetap bersama channel Lentera Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita nafas, memberi kita kesempatan untuk bertaubat, dan memberi kita jalan menuju kemudahan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat channel Lentera Iman yang setia menonton channel ini, Al-Fakir doakan semoga kita hari ini diberikan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan, hati yang lapang, dan pintu rezeki yang terbuka dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudaraku, amalan ini adalah amalan yang membuat hati para wali bergetar setiap kali melakukannya. Ia bukan amalan yang berat, ia bukan amalan yang membutuhkan waktu lama, tapi sinerginya, kombinasi dua ibadah mulia, menjadikannya seperti petir yang menyambar urusan hidup kita. Yang pertama adalah puasa Senin. Yang kedua adalah dua ayat terakhir surat At-Taubah yang dikenal sebagai ayat Laqad Ja'akum. Jika keduanya kemudian digabung, maka disitulah letak rahasia besar yang dijaga para kekasih Allah. Adapun puasa Senin, Rasulullah pernah sampaikan, itu adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus, dan hari diturunkannya wahyu kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa hari Senin adalah hari turunnya rahmat, hari dibukanya keberkahan, hari dikabulkannya doa-doa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, Nabi juga pernah sabdakan, amal-amal kita, ibadah kita, diperiksa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, jika seorang hamba berpuasa pada hari Senin, ia sedang mempersembahkan dirinya pada saat rekapan amal diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sedang berpuasa itu lebih dekat pada rahmat dan pengabulan doa. Adapun Laqad Ja'akum ini para sahabat merupakan ayat agung, ayat suci, ayat sakti, ayat yang disebut oleh para ulama pelicin-pelicin hajat-hajat kita agar mudah kemudian dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat Laqad Ja'akum ini merupakan dua ayat terakhir daripada surat At-Taubah, yakni ayat 128 dan ayat 129. Dua ayat ini disepakati ulama sebagai ayat perlindungan, ayat pertolongan, dan penarik rahmat yang sangat kuat. Saking agungnya, sebagian guru mursyid mengajarkan bacaan ini 7 kali setelah salat, atau 41 kali ketika ada hajat yang mendesak, hajat yang besar. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dua ayat ini memuat sifat Nabi yang penuh kasih, penuh rahmat, dan menjadi wasilah turunnya pertolongan Allah kepada hambanya. Maka barang siapa membaca ayat Laqad Ja'akum, ia sedang mengetuk pintu rahmat Allah melalui pintu kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disinilah letak rahasianya. Rahasia besar para wali menggabungkan amalan yang kedua ini, menggabungkan dua amalan ini, yakni puasa Senin dan membaca ayat Laqad Ja'akum. Para wali Allah mengatakan jika amalan ini dikerjakan pada waktu mustajab,
maka hasilnya berlipat ganda. Hari Senin adalah waktu mustajab, puasa Senin adalah keadaan mustajab. Karena orang yang berpuasa sangat dekat dengan doa. Sedangkan ayat laqad ja'akum zikir mustajab yang mengundang perhatian Allah. Maka jika 3 pintu mustajab ini dibuka sekaligus, tidak heran jika banyak yang merasakan hajatnya terkabul sangat cepat. Banyak murid thariqah ketika sedang terdesak hutang, mencari pekerjaan, ingin sembuh dari sakit, atau ingin dimudahkan urusan rumah tangganya, diajarkan oleh guru mereka, puasalah Senin, lalu baca ayat laqad ja'akum 7 kali setelah maghrib, dan 41 kali setelah isya. Lalu mintalah hajatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini, banyak yang bersaksi bahwa pintu mereka terbuka begitu cepat. Ada yang dapat pekerjaan tiba-tiba. Ada yang terbuka jodohnya dalam hitungan hari. Ada yang sembuh dari sakit. Ada yang lunas hutangnya dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Adapun cara praktis pengamalannya para sahabat, bagi Anda yang ingin mengamalkan thariqah atau kaifiyah pengamalan ini, berikut tata caranya yang paling biasa diamalkan para ulama. Pertama, niat puasa Senin pada waktu malam Senin itu. Ya, kan besok hari Senin. Alhamdulillah kita besok akan bertemu hari Senin. Maka nanti malam niat puasa Senin, kemudian kalau bisa bangun sahur para sahabat, karena sahur itu ada berkahnya. Kemudian yang kedua, setelah kita berniat, besoknya tentu kita puasa, laksanakan puasa Senin seperti biasa. Jaga diri dari perkataan kotor, ya, dari membicarakan aib orang lain. Pokoknya jaga diri saat puasa Senin itu. Ya, sempurnakan puasa kita. Nah, nanti setelah berbuka puasa dan kemudian kita sholat maghrib, setelah sholat maghrib itu baca ayat laqad ja'akum 7 kali. Ya. Setelah membaca ayat laqad ja'akum 7 kali, ya, kita tunggu waktu isya. Kemudian setelah sholat isya, baca ayat laqad ja'akum 41 kali. Lalu setelah membaca 41 kali, angkat tanganmu dan mintakan hajat Anda kepada Allah dengan penuh keyakinan. Dengan penuh yakin. Maka jika Anda tidak kuat 41 kali membacanya, misalkan boleh 11 kali. Jika tidak kuat 11 kali, minimal baca 3 kali. Ya, kemudian sampaikan hajat-hajat Anda, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan cepat mengabulkannya. Karena yang paling penting bukan banyaknya bacaan, tapi hati yang hadir. Jadi yakin dan hadirnya hati saat mengamalkannya itu kunci mustajabnya amalan ini. Dan kalau bisa para sahabat, kita baca juga arti daripada ayat laqad ja'akum itu, ya. Artinya kita baca agar saat membacanya itu kita meresapi maknanya. Kunci utamanya sekali lagi adalah yakin. Sebanyak apapun amalan kita, selama hati tidak yakin akan janji Allah, maka ia hanya jadi kalimat tanpa makna. Tetapi sesedikit apapun amal, jika dilakukan dengan yakin, maka Allah akan bukakan jalan. Rasulullah bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Demikian para sahabat, semoga dapat diamalkan. Adapun ayat laqad ja'akum kami sertakan di video ini, ya, bagi yang masih belum mengetahui ayat laqad ja'akum, bahwa ayat laqad ja'akum ini adalah ayat 128 dan ayat 129 dari surat At-Taubah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.